masih hari kampanye. Jadi kita
bikin di Monas yang saat-saatnya juga masih dari kampanye. Saya tidak mengundang satu pun dari calon gubernur dan tidak pula mengharapkan kehadiran mereka, dan juga kalau mereka mau datang ya mesti ada konfirmasi sebelumnya ya, karena kita musiki bukan mau kampanye. Karena kalau kedatangan mereka itu datang untuk zikir dan kampanye, siapa melarangnya? Zikir ikut malam bersyabat, masa dia orang muslim terlarang ya hadir, walaupun non muslim aja boleh hadir kok. Zaman majelis Rasulullah SAW orang jahiliyah pada yang muslim, Rasulullah sendiri yang muslim. Tapi kalau untuk kampanye enggak ada ya. Dan baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatawaddaru rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli salata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina salati hatta yusalliha. Mengucapkan kalimat saat itu kudengar Rasulullah bersabda, ini riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan oleh, cuma yang saya ambil mungkin ini dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan akan disyarahkan oleh guru kita mencintai Fadilah besar dari Allah kayak di Khairul Rabbi, maka Allah beri tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul habaib al-muhtaramin wal masyayikh al-fadil, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita yang hadir bersama kita, wabil khusus Fadilatul Da'i ilallah Habibana Munzir bin Fuad al-Musa, mata'ana Allah bituli umrih wa nafa'ana bi'ulumi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Fahimdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahdi wal dayatiri. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nalqa biha rabbana yawma as-sara'iri tubla, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala abdika al-mujtaba wa habibika al-muntaqa, sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli sama, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi arbab sidqi wa tuqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, alhamdulillah, atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita didudukan sebagaimana kita dengarkan tadi di majlis mahabbah, di majlis rahmah, penuh majlis kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita oleh Allah taala mahabbahnya, dan insyaallah mahabbah ini diberikan Allah di dunia dan juga di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebut di dalam hadis yang kita dengarkan tadi dibacakan oleh guru kita Fadilatul Da'i Allah Habib Munzir bin Fuad al-Musa wa ta'ala bih, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwudu kemudian ia memperbagus
memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, dan lalu dia sholat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya sampai dia melakukan sholat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus selalu menyayangi hamba yang beriman dan beramal soleh. Banyak pintu maghfirah dan ampunan Allah Ta'ala dibuka untuk kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar lagi akan datang bulan nisfu Sya'ban dan kita semua akan menghadirinya insyaallah, dan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah yang Allah tawarkan di dalam hadis ini kepada hambanya yang beriman dengan melakukan wudu dengan benar dan bagus, dan kemudian melaksanakan setelah itu sholat sunnah wudu. Dengan melakukan hal ini kita mendapatkan janji dari Allah Ta'ala berupa ampunan dosa. Memperbagus wudu tentunya disyaratkan di dalam hadis ini. Memenuhi rukun dan syaratnya di dalam wudu untuk mendapatkan sempurnanya wudu tidak bisa ditawar lagi. Ketika kita ingin berwudu supaya sah wudu kita, maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Airnya yang digunakan air suci mensucikan. Tidak boleh menggunakan air mustamal untuk berwudu, tidak boleh menggunakan air yang najis apalagi. Dan rukun-rukun wudunya pun harus terpenuhi. Niatnya ketika wudu, ketika membasuh muka diiringi dengan niat nawaitu rafa'al hadasil asghar, misalnya aku niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, dibarengi ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangannya, kemudian sampai sikunya, kemudian membasuh sebagian kepalanya atau rambut kepalanya, kemudian membasuh kakinya sampai mata kakinya. Itu yang wajib dalam wudu. Dan tertib yang terakhir itu berurutan dari muka dibanding dengan niat sampai ke kaki, dilakukan secara berurutan dan tertib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melakukan hal yang sunnah setelah yang wajib kita lakukan dalam wudu ini, tentunya lebih sempurna lagi dan lebih dikatakan bagus lagi sholat kita. Sunnah yang ada dalam wudu pun banyak tentunya dapat kita lakukan, dan sebagiannya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mencuci kedua telapak tangan kita sebagai awal kita ingin berwudu. Kemudian kita berkumur-kumur, itu pun sunnah di dalam wudu. Kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu pun sunnah di dalam wudu. Kemudian juga dalam wudu sunnah membasuh kedua telinga, dan sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan sunnah juga menegakkan ketika kita membasuh muka atau mencuci tangan atau mencuci kaki atau membasuh kepala atau berkumur-kumur atau yang lainnya, dilakukan dengan 3 kali, dan itu termasuk sunnah-sunnah wudu dan adab-adab ketika berwudu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada doa-doa yang dibaca ketika berwudu, ketika membasuh atau mencuci anggota-anggota wudu yang sunnah ataupun yang wajib. Jikalau kita baca itu, tentu wudu kita akan lebih sempurna lagi. Saya akan berikan sebagiannya karena waktu yang sempit. Ketika misalnya sewaktu kita mencuci kedua telapak tangan, di awal kali kita mau berwudu, sunnah mencuci kedua telapak tangan kita. Kita doa di situ dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca
alhamdulillahilladzi ja'alal Islam nuran ja'alal ma'a tahuran wal Islam nuran. Kemudian kita baca lagi Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika syuqi wal halakah. Kemudian kita berkumur, disunahkan juga bersiwak setelah mencuci kedua telapak tangan. Dalam hal bersiwak ini tempatnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya siwak ketika wudu setelah mencuci kedua telapak tangan sebelum berkumur-kumur. Ada juga yang mengatakan sebelum mencuci telapak tangan. Yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak. Tapi jika kita lakukan siwak ini sebelum mencuci telapak tangan, yang pertama kali kita lakukan bersiwak ketika mau wudu, kita perlu niat. Kita niat, saya niat siwak untuk wudu. Adapun kalau kita lakukan siwak ini setelah mencuci kedua telapak tangan, tidak perlu niat bersiwak ketika itu, karena niatnya sudah masuk dalam niat sunnah wudu yang kita niatkan sewaktu mencuci telapak tangan. Jadi waktu mencuci telapak tangan itu banyak sunnah yang bisa kita lakukan. Doa yang tadi juga sunnah untuk berniat dengan mengatakan saya niat melakukan sunnah wudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memasukkan air ke hidung setelah berkumur-kumur, masukkan air ke hidung setelah menyudah telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur. Di dalam kumur-kumur itu pun ada doanya. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrika. Doa-doa semacam ini disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, dan itu kalau kita baca ketika berwudu, wudu kita semakin sempurna. Dari awal sampai akhir kita mencuci kaki, semuanya ada doa-doa ketika wudu tersebut. Beliau mengatakan dari Imam Ghazali, barang siapa yang berwudu dengan membaca doa-doa wudu tersebut, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosanya dari sekujur tubuhnya semua. Tapi kalau tidak menggunakan doa tersebut ketika berwudu, maka dosa yang diampuni yang terkena air wudu saja. Begitu kata beliau dalam kitab tersebut. Para ulama mengatakan tentang doa-doa dalam berwudu ini. Imam Ramli seperti Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, beliau mengatakan sunnah. Adapun perkataan Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa hadis yang menyinggung tentang doa yang dibaca ketika wudu, beliau mengatakan tidak ada dasarnya. Kata ulama mengatakan maksud Imam Nawawi tidak ada dasarnya, artinya dalam hadis sahih. Artinya tidak ada hadis sahih yang menunjukkan doa-doa tersebut dibaca ketika wudu. Adapun hadis lain sahih ada. Sebab itulah ulama sebagian mensunnahkan doa-doa yang dibaca ketika wudu tersebut, dan Imam Ghazali menguatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara memperbagus wudu, dan kemudian jika kita melakukannya dan melakukan sholat setelahnya, maka sebagaimana dalam hadis ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal rukun dan syaratnya terpenuhi ketika berwudu, dan jika lebih bagus lagi dia lengkapi dan sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, dan lebih bagus lagi dilengkapi dan disempurnakan dengan doa-doa yang dibaca ketika membasuh dan mencuci anggota-anggota wudu tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memperbagus wudu ini merupakan sifat para sholihin. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha wa radhaha, ketika Imam Syafi'i wafat, imam kita, imam mazhab kita yang merintis dan membangun mazhab Syafi'i ini yang kita jalani dan kita peluk, beliau ketika wafat, Sayyidatuna Nafisah ditanya tentang Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, kana
yuhsinul wudu. Imam Syafi'i itu adalah orang yang selalu memperbagus wudu. Yang dipuji oleh Sayyidatuna Nafisah wudunya Imam Syafi'i. Padahal kita dengar Imam Syafi'i punya banyak amal ibadah. Beliau kalau bulan Ramadan khatamnya 2 kali dalam 1 hari. Kalau di luar bulan Ramadan khatamnya 1 kali dalam 1 hari. Tapi yang dilihat oleh Sayyidatuna Imam Nafisah, beliau orang yang selalu memperbagus wudu ketika berwudu. Pujian yang diberikan oleh perempuan solehah terhadap rajul laki-laki soleh menunjukkan perhatiannya orang soleh terhadap memperbagus wudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu pula Rasul ketika malam Isra Mi'raj mendengar terompahnya Sayyidina Bilal dalam surga. Ketika sampai di bumi, kembali ke bumi, beliau tanya kepada Sayyidina Bilal, "Malladzi sabaqtani ila jannati ya Bilal?" Apa yang menyebabkan kau mendahului aku masuk surga wahai Bilal? Maka Bilal pun menjawab, "Aku tidak mempunyai banyak amal, tapi yang aku kerjakan setiap aku wudu, aku melaksanakan sholat 2 rakaat." Maka sholat wudu dan melaksanakan sholat sunnah wudu setelahnya itu menyebabkan Bilal terompahnya sudah mendahuluinya, sudah mendahului dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu terbuka untuk umat Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman. Kita pun dapat kemuliaan Allah Ta'ala ketika selalu melazimkan sunnah ini dan amal soleh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan kita sebagai orang-orang yang salihin dan salihah, diberkahi amal kita dan diberikan taufik dan hidayah untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul jazaa guru kita Fadilatul Sayyidah Ilallah Al-Ustaz Haji Khairullah Al-Ali ta'ala bih Allah. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dalali wal dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم. والحمد لله الذي نورنا بهذا النور العظيم في اجتماع نورانية di dalam perkumpulan yang penuh cahaya, perkumpulan yang penuh cahaya Allah, perkumpulan yang terang benderang dengan cahaya ridha Allah, perkumpulan yang meruntuhkan dosa-dosa dengan kewibawaan cahaya Allah, perkumpulan yang menuntun hamba-hambanya menuju cahaya ridha dan kasih sayang Allah. Ke barat dan ke timur kamu tidak akan dapatkan perkumpulan-perkumpulan yang menuju kepada cinta Allah dan Rasul kecuali majlis-majlis ta'lim, majlis zikir dan salatul berjamaah dan majlis-majlis salawat, majlis-majlis zikir wa tazkir. Dan kita berada di salah satunya majlis yang terang benderang dilihat dari langit bagaikan penduduk bumi melihat langit, melihat langit dari bumi. Terang benderang dengan cahaya Allah. Semoga Allah menerangi seluruh hati kita dengan cahayanya, cahaya keluhuran, cahaya kewibawaannya, cahaya keagungannya,
cahaya kebahagiaannya, cahaya kesuciannya, cahaya kesejahteraannya, cahaya kedamaiannya, cahaya kemudahannya, cahaya pengampunan, cahaya kasih sayang, cahaya ridho, cahaya cinta Allah. Kalau tidak turun cahaya cinta Allah ke majelis yang dihadiri puluhan ribu hamba yang mendengarkan tuntunan Nabi dan memanggil namanya, maka kemana cahaya cinta Allah akan turun di bumi? Tempat mana yang paling layak kalau bukan tempat yang paling banyak disebut nama Allah padanya? Maka ribu puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengasuh dan mengiring kita malam ini hadir dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya cinta yang barangkali malam Selasa depan kita sudah berada di bawah pergelangan bumi. Barangkali malam Selasa yang akan datang atau majelis yang akan datang kita sudah tidak bisa menghadirinya, dan karena sakit atau sibuk atau lain, maka malam ini malam syukur yang teragung layak bagi kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Jika kalian syukur pada Allah, Allah tambah lagi cahaya itu, tambah lagi cahaya keberkahan hidupnya, tambah lagi cahaya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Betapa kaya rayanya Allah, betapa besar anugerahnya, dan betapa tidak terbayangkan cahaya keluhuran yang dibagi-bagikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya sebagai tamunya. Dan kau malam ini tamu Allah, lagi dimuliakan dengan kemuliaan jamuan-jamuan rahmat ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menggiring kita kepada cinta kepadanya dan cinta kepada Nabi-Nya dan pada perjuangan dakwahnya, dengan ayat yang sangat mengejutkan kita, yang secara zahir adalah ayat yang sangat pedas dan pedih, padahal hakikatnya justru ayat ini cahaya cinta Allah yang hakikatnya. Kul ya Muhammad, yani kul kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa auladukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaihi min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ayat ini surat At-Taubah ayat 24. Kita memahami maknanya supaya sebagian besar mungkin sudah paham atau sebagian besar belum paham. Katakan wahai Muhammad, jika ayah-ayahmu, ibu-ibumu, keluarga, sepupu saudara-saudaramu, istri-istrimu, dan kerabatmu, dan tempat pekerjaanmu yang kau menjadikan tempat bekerja itu, dan juga harta yang kau perdagangkan,
kehancurannya karena berkorban untuk menegakkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhshawna kasada wa tardawna wa masakin tardawna, dan rumah-rumahmu lebih kau senangi daripada keluar membela Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masa itu jihad adalah perang. Masa sekarang jihad berbeda bentuknya, semakin banyak bentuknya, bisa dengan handphone, bisa dengan harta, bisa dengan chatting, bisa dengan Facebook, bisa dengan lainnya. Ahabba ilaihi minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Kalau itu semua, bapak-bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudara dan istri-istrinya, dan juga kerabatnya, dan juga harta yang ia terus menggalinya, mengusahakannya, dan perdagangan yang ia lakukan, lebih, dan juga rumah-rumahnya lebih ia cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad atau berjuang di jalan Allah untuk menegakkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, tunggu keputusanku, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sampai Allah datangkan kepadanya keputusan baginya untuk kehancuran. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa lahu fil akhirati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, ia akan melewati kehidupan yang gelap, dan dia akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai hamba yang buta. Lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya, keluarganya dan hartanya, lebih ia cintai dari Allah dan Rasulnya. Tunggu datangnya keputusan Allah kepadanya dalam hidupnya, atau dalam saat dia sudah di bawah kaki-kaki orang saat dia dikuburkan di alam barzakh atau di yaumul qiyamah. Keputusan Allah akan turun kepadanya. Kenapa? Karena ia lebih mencintai sesuatu yang lain, keluarga, istri, anak, ayah, bunda, harta, lebih dari Allah dan Rasul. Tunggu keputusanku atas mereka. Allah tidak beri hidayah kepada hamba yang fasik. Dia bertanya, ya Allah, kejam amat ayat, keras sekali ayat ini. Justru tidak. Ini ayat memunculkan betapa besarnya cinta Allah kepada Allah. Ini kau lebih mencintainya dari keluargamu, dari ayah ibumu, dari pekerjaanmu dan hartamu, dan dari semua kesibukanmu. Allah ingin kau lebih mencintainya Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mencintai berjuang, berusaha memajukan, memakmurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta oleh Allah dalam ayat ini. Kalau masih dilanggar juga untuk lebih mencintai selain Allah, fatarabbasu, tunggu waktunya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sampai Allah datangkan padanya keputusannya untuk orang ini dijebak dengan musibah besar di dunia, atau dihimpit di dalam penjara di alam kubur, atau terbakar kelak di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Rabbi, kami ingin mencintaimu lebih dari segala-galanya. Cintaimu dan mencintai Nabi-Mu, dan mencintai Nabi-Mu itu adalah perwujudan dari mencintaimu. Maka wahai Allah, jadikan kami di antara mereka. Di mana mereka itu? Kalian inilah orangnya. Kenapa? Karena kalian tinggalkan ayah ibu
kalian sekarang. Kalian tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan segala-galanya mau duduk di sini. Kenapa? Karena keinginan satu, ingin dekat kepada Allah dan Rasul dan ingin ketenangan. Itulah kalian. Allah ingin kita selalu begitu dan lebih lagi. Semoga Allah mencintai, berikan kepada kita sifat cinta yang besar. Sampai kita betul-betul mencapai derajat terluhur dalam cinta kepadanya. Amin. Apa arti maksud dari cinta Allah? Wahai seluruh hati yang hadir di perkumpulan ini, jawab dalam hatimu, apa artinya cinta Allah itu? Pada mimpimu, aku belum pernah mencintai Allah. Astagfirullahaladzim. Belum pernah mencintai Allah. Belum pernah mengalirkan air mata merindukan Allah. Lalu apa faedah hidupmu sejak lahir hingga malam ini? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kau sakit, kau menangis. Saudaramu wafat, kau menangis. Kena musibah, air matamu mengalir. Mana air mata yang mengalir karena Allah? Salah satu orang yang dinaungi Allah yang kiamat adalah orang yang menangis khalian, menangis dalam keadaan sendiri. Dan saya mufassir menjelaskan, saya syarah menjelaskan di dalam keramaian atau di dalam keramaian kesendirian, keramaian dalam hidup bersama atau sendirian. Di saat itu salah satu perkumpulan yang dimuliakan Allah adalah perkumpulan orang-orang yang mengalirkan air mata ketika mengingat Allah. Perkumpulan ini yang sedang kita perjuangkan demi Allah. Setiap hari hamba berusaha keluar, setiap malam menemukan hamba di mana-mana untuk menjajarkan, menawarkan nama Allah untuk disebut, untuk dicintai dan untuk dimuliakan. Namun kemampuan hamba ternyata dibatasi oleh Allah sehingga beberapa banyak majelis yang tidak bisa hamba datangi. Entah apa penyebabnya, mungkin tidak lain adalah banyaknya dosa-dosa, belum pantas menyebarkan nama Allah hingga ke barat dan timur atau ke semua wilayah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, coba renungkan cinta Allah itu apa. Coba renungkan siapa yang memberikan tubuhmu ini, tangan, kaki, telinga, pendengaran, penglihatan, ucapan, berjalan. Ini semua kenikmatan dari mana datang? Dari kebaikan siapa? Rezeki yang kita punya ini banyak kekurangan juga, besar rezeki saya. Tapi ada kan? Ada Ustaz. Dari mana datang? Ya saya kerja apa? Kerja di ladang atau kerja di pertanian atau kerja di perdagangan. Siapa yang menciptakan? Terus dia balik lagi Allah juga. Awal mulai kau mendapatkan rezeki, maka oleh sebab itu Allah minta cinta, diminta oleh Allah dengan ayat ini. Allah tagih, mana cintamu untukku dan untuk Nabi Muhammad. Kalian boleh memilih keluargamu, anak-anakmu, bapak ibumu, saudaramu, istri-istri atau suami-suamimu, atau yang lainnya, ataupun pekerjaan, ataupun usaha, ataupun lainnya. Tunggu urusan nanti. Apa urusan itu? Alamatul istighfar. Masih ada banyak. Keputusan akan diberi hidayah dan pengampunan untuk keputusan sebaliknya.
Jangan menunggu keputusan itu datang, karena ayat selanjutnya Allah la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang fasik. Saudara-saudari yang memuliakan, saya berdoa kepada Allah semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang fasik. Salahkah kalau kami menangis meminta cintamu? Kami masih banyak mencintai selain darimu ya Allah. Bahkan banyak dari kami melupakan dan tidak pernah mencintaimu, tidak pernah merindukanmu. Hati macam apa wahai Allah yang ada pada diri kami ini, maka perbaikilah. Kami minta hati ini diperbaiki karena tidak ada yang bisa memperbaikinya selainmu. Faqul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Hajat kami yang pertama kabulkanlah, beri kami sifat cinta kepadamu dan rindu kepadamu dan Rasulmu. Ya Allah, ya Allah. Setelah itu selesaikan seluruh urusan kami dunia dan akhirat di masa mendatang dan masa yang lalu dari dosa-dosa yang lain. Selesai seluruh urusan dan hajatmu. Kalau kau sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya, Allah mencintaimu. Selesai seluruh masalahmu tanpa perlu kau meminta. Ya Allah, Ya Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak mendapat makan malam, yang mencari rumah tangganya yang pertama tidak memberi, kedua, ketiga, sampai Jibril berkata kepadanya, apa yang kau cari wahai Musa? Maaf, Nabi Allah Ibrahim, apa yang kau cari wahai Ibrahim? Maka ia berkata, makan malamku. Maka Allah berkata kepada Jibril, sampaikan padanya, lau jasadta khalilan lam yarudda. Kalau kau datang kepada kekasihmu, yaitu minta kepada Allah, tidak akan Allah menolongmu seperti orang-orang yang kau minta itu. Ya Allah, nama yang paling berhak dikemuliakan dari seluruh nama, nama yang paling berhak menerangi jiwa, nama yang paling berhak dilapatkan dari semua nama, nama yang menyelamatkan jauh lebih dari semua nama, nama yang paling banyak memberi kenikmatan dan seluruh kenikmatan adalah miliknya. Ya Allah, Ya Allah, nama yang maha mampu membenahi musibah menjadi anugerah, nama yang maha mampu merubah kesulitan menjadi kemudahan, nama yang maha mampu merubah segala masalah menjadi mudah. Ya Allah, kami tidak mampu berzikir padamu setiap waktu dan saat, tapi di malam ini kami penuhi hati kami dengan memanggil namamu, supaya Engkau tambahkan lagi keinginan kami untuk terus menangis rindu jumpa denganmu. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad, Allahumma zidna nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, beri kami kesempatan berjumpa dengan Tuhanmu yang maha berjumpa
ولقد أشرت لنعم وصرفت علم وخير الأشياء والله كتبنا عليهم وما يشاء الجر منا ويكون الثناء لكن ربنا سراني ربنا سراني يتعلمني سبب ربنا وحدانا وإذ انتزلنا بالمودة يا هنا بين يديك أنت ترنا يا يا الله يا Rahman ya Rahim, terangkan kami dengan anugerah, sejukkan kami dengan kenikmatan, bangkitkan sifat syukur bagi kami untuk bertambahnya kenikmatan darimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahim ya Allah, Ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat kami wafat nanti, saat jenazah kami nyusul menuju kubur kami, rumah kami yang terakhir, saat itu jadikanlah para malaikat mengikuti jenazah kami, mengantar dan mendoakan jenazah kami dan membawa ruh kami kepada para setinggi dan kami yang telah wafat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah. Jangan kau jadikan saat jasad kami dibawa, ruh kami direnggut dibawa ke tempat para pendosa untuk dimasukkan ke dalam penjara dan kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Rabbul Arsyil Azim. Jadi dalam hari Sabtu, Senin sampai Jumat dan hari Ahad silakan ya, pagi sampai jam 5 sore beliau di markas Majelis Rasulullah SAW. Dan juga tahfidzul Quran. Maaf kalau belajar Al-Quran sama Ustaz Dede, orangnya di mana? Ada di sini, alhamdulillah. Ustaz Dede
beliau mengajar Al-Quran dan tahfidzul Quran saya bicara ya. Ada kata Rasul, mana yang belum khatam daripada ribet susah, kumpul dengan halaqahnya di kaki bin tiap hari kumpul dengan halaqah saya ada 3 orang, kita datang bersama, kita ngaji bersama, karena kita sama-sama belum bagus baca Quran, takut salah. Dengan begitu daripada terus dia muafak sampai belum bisa membaca Al-Quran Karim. Dengan wajah bahwa dari Allah kau belum bisa membaca kalamnya. Saudara-saudari yang berjalan di bawah saya, selanjutnya acara kita bagi saya ulangi dibatalkan di Istiqlal, dilanjutkan di Monas ya, karena di Monas lebih luas tempatnya ya, kita bisa luasa, bisa duduk sana, duduk sini ya, tempatnya lebih luas. Kalau di Istiqlal suaranya menggaul, jadi soundnya itu karena 5 lantai menggaul, jadi apa yang diucapkan gak kedengaran dengan jelas. Sudah berkali-kali kita lakukan, ternyata tidak bisa ditolerir ya. Jadi kita tetap mengadakan acara malam Syaban seperti setiap tahunnya insya Allah di Monas, mulainya 20-30. Jadi kalau kalian mau Syabanan di rumah atau di masjidnya pada maghrib, sini 3 kali dulu, silakan, masih dikati 8:30 kita mulai ya. Jadi jangan kosongkan masjid-masjid di wilayahmu, akhirnya ngomel karena hadis Rasulullah akhirnya pada kosong di sini ya. Jangan gitu, kalau ada ya, kalau kosong dulu soalnya berangkat kawan gitu ya. Maaf jadi nanti ya, kita cuma bercanda saja. Jadi insya Allah kita adakannya di Malam Nasional jam 20.30 sampai jam 10 atau setengah 11 seperti sekarang selesai. Saya tidak akan banyak menyampaikan tausiah karena sudah dipenuhi dengan Yasin 3 kali dan Zikir ya Allah 1000 kali. Bayangkan kalau yang hadir itu mencapai 800.000 hingga 1 juta jiwa yang dikepalkan oleh pihak keamanan ya, pihak yang berwajib saat itu jemaah hadir mencapai 800 hingga 1 juta jiwa. Kalau 1 juta yang baca Yasin 3 kali, perhatikan pahalanya buat kalian 3 juta baca Yasin. Sampai pokok belum habis baca Yasin 3 juta. Pokok sampai muter 3 kali belum habis 3 juta baca Yasin. Ya, tambah dikiri Allah 1000 kali, kalikan 1 juta, 1 miliar baca dikiri Allah. Kapan dulu bisa kesempatan baca dikiri Allah sampai 1 juta kali? Ya, belum dikali 10-nya. Ini belum dikali 10-nya, karena setiap amal kali ini 10-nya. Belum lagi malam nisfu Syaban, malam yang masuk padanya malam dikalikan 700 kali lipat ibadah kita. Kali ini ada 700. Ya. Dan di malam nisfu Syaban itu ada 2 pendapat ulama yang mengatakan, mendapat bahwa di malam nisfu Syaban itu ditentukan ajal kita, rezeki kita, anak kita atau nikah kita, itu ditentukan di malam nisfu Syaban untuk ketentuan sampai tahun berikutnya. Tapi jumhur ulama dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa jumhur mengatakan itu di malam Lailatul Qadar. Tapi di dalam Fathul Ahwadi dijelaskan, memadukan 2 pendapat ini, ulama bersepakat bahwa di malam nisfu Syaban itu urusan-urusan keduniawian seperti pekerjaan, nikah, punya anak, harta, rezeki, itu di malam nisfu Syaban. Kalau malam Lailatul Qadar itu urusannya ukhrawi, urusan akhirat, derajatmu di akhirat, pengampunanmu di dalam kubur, pengampunanmu dimudahkan di hisab dan lainnya, itu urusan ukhrawi. Kalau di malam Lailatul Qadar Ramadan, kalau dalam nisfu Syaban bagian keduniawian, jangan kita hilangkan keduanya. Ya, hadirin hadirat yang mulia Allah,
usianya tahun itu, Jibril mencatatnya untuk diwafatkan tahun itu. Namun mereka yang tidak, maka Allah panjangkan sampai nisfu Sya'ban, setahun berikutnya hidup. Tentunya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita melakukan salat yang baik, ya Allah masyhur. Ya Rasulullah besar
masa kemana gubernur yang harus diarahkan, tapi tentunya hal itu berupa himbauan, dan saya berharap jemaah mengikuti apa yang dihimbaukan, sebagaimana kita ini soft dan rantai yang tidak bisa terpisah. Tapi kalau ada petunjuk, kalau ada himbauan, kalau tidak ada himbauan, ya terserah ente. Mau abstain, mau nongkrong aja, mau jualan somai tempat pilgub, terserah. Jadi nanti dengan memuliakan Allah, demikian yang saya sampaikan. Lalu selanjutnya kita melakukan sholat Taib dipimpin guru kita Prof. Sayyid Ad-Dabil Wala Guru di Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.